Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Ardana dan teman saya Doni Fikri akan menyampaikan presentasi analisis kejadian suspek kognitif kompleks di Selat Malaka. Ini merupakan studi kasus tanggal 27 hingga tanggal 28 Mei 2014. Pendahuluan meliputi latar belakang di mana meteorologi berkembang dari negara-negara subtropis, termasuk di dalamnya ada MCC. Di mana MCC ini sering teramati di Selat Makassar, kemudian adanya kajian MCC di Indonesia sedikit ataupun jarang dilakukan, kemudian sehingga latar belakang ini perlu adanya kajian MCC di tanggal 27 hingga 28 Mei 2014 di Selat Makassar. Kita akan melihat bentuk durasi hidup presipitasi dari dinamika atmosfer. Baik, rumusan masalah. Rumusan masalah itu mulai dari kapan fase itu muncul, kemudian matang, kemudian punah, kemudian bagaimana kondisi presipitasi pada daerah yang dilewati MCC itu sendiri, kemudian bagaimana kondisi dinamika atmosfer skala meso saat muncul sehingga matang dan hingga punahnya dari MCC itu sendiri, dan yang terakhir adalah bagaimana perbandingan dinamika atmosfer skala meso yang terjadi pada kejadian MCC pada kasus ini dengan konsep MCC subtropis. Batasan masalah ini wilayah penelitian ini meliputi wilayah Barat Sulawesi Barat, Selat Makassar bagian tengah, pesisir timur Kalimantan Timur. Kemudian fenomena penelitian itu merupakan mesoscale konvektif kompleks pada waktu malam tanggal 27 Mei 2014 hingga pagi tanggal 28 Mei 2014. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui waktu fase muncul, matang hingga punah dari MCC itu sendiri. Kemudian mengetahui kondisi presipitasi yang terjadi pada daerah yang dilewati MCC, kemudian untuk mengetahui kondisi dinamika atmosfer MCC, serta membandingkan dinamika atmosfer skala meso yang terjadi pada kejadian MCC pada kasus ini dengan konsep subtropis. Adapun manfaatnya adalah untuk meningkatkan pemahaman MCC di belahan maritim Indonesia atau Selat Makassar melalui studi kasus ini. Dasar teori. Awal penelitian MCC ini kita melihat sebelum tahun 1980 itu studi skala meso terbatas ataupun kasta awal itu terbatas ya, mulai dari squall, hurricane, squall line, bintang menengah, dan sistem angin darat laut. Dan ini diperingatkan oleh Maddox di tahun 1980. Di tahun 1980 juga Robert A. Maddox memperkenalkan MCC dari IR1 3 jaman di Amerika Serikat bagian tengah di tahun 1978. Kemudian MCC punya karakteristik tersendiri, dibuatlah batasan dan definisi dari MCC. Ini karya dari Maddox di tahun 1980. Untuk karakteristik fisik, ukuran, inisiasi, durasi, ukuran maksimum, bentuk, dan punah ini dapat dilihat dari tabel berikut. Kemudian penelitian karakteristik lingkungan kejadian MCC di dunia oleh Land dan Press di sini merupakan yang pertama terjadi di Afrika, Australia, Cina, Amerika Serikat, kemudian Amerika Selatan. Kemudian kita bisa melihat juga nilai yang besar seperti shear, angin vertikal, dan terjadi solar dan cap. Kemudian terdapat low level Z atau LLZ dari udara dengan stabilitas statik rendah, kemudian suhu potensi ekuivalen yang cukup tinggi, kemudian konvergensi lapisan rendah, low level konvergensi. Nilai yang besar untuk kelembaban dan nilai yang minimum untuk stabilitas statik, dan terakhir adalah divergensi lapisan atas atau upper level divergensi, kemudian vortisitas maksimum dan palung gelombang pendek di dekat lapisan. Baik, penelitian distribusi spasial temporal MCC di belahan maritim Indonesia oleh Swanto tahun 2011, dia menemukan bahwa
wilayah MCC di belahan maritim Indonesia itu sekitar 30%-nya terjadi di India bagian timur, Sumatera, Papuanya sekitar 15%, kemudian Samudra Pasifik bagian utara Papua itu sekitar 13%, Kalimantan meliputi Borneo 13%, dan utara Australia itu sekitar 9,5%, sisanya ada 13,5%. MCC itu aktif malam hari, kemudian MCC bergerak ke arah barat atau barat daya, sedangkan MCC baik untuk penelitian distribusi spasial dan temporal di MCC bagian selatan dapat dilihat dari gambar seperti ini, di mana wilayah untuk Sumatera bagian selatan cukup besar, sudah mencapai 36%. Baik, metode dan penelitian. Metode dan penelitian ini kami menggunakan LP1 kerabat per jam, itu mulai tanggal 27 hingga 28 Mei 2014 melalui halaman FTP satelit.kj.id, kemudian TNN akumulasi 3 jam, kemudian era intern ECF setiap 6 jam, kemudian data SST dan SST anomali tanggal 25 hingga tanggal 28 Mei dari BMKG Pusat, serta sandi standar Palu di tanggal 26-28 Mei 2014. Untuk daerah lokasi penelitian ini kami mengambil koordinat 1,12 derajat lintang utara dan 2,12 derajat lintang selatan, dengan bujur timur bisa antara 119,12 derajat bujur timur dan sampai dengan 120,28 derajat bujur timur. Hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh teman saya Denny Fikri kepada Bapak Denny Fikri, kami persilakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil dan pembahasan. Jadi untuk analisis identifikasi MCC sendiri, untuk fase inisial posisi MCC berada di wilayah Kota Palu atau di Sulawesi Tengah. Jadi yang tertera pada gambar yang paling atas, 3 gambar paling atas itu adalah fase inisial dengan pada waktu kejadian tanggal 27 Mei 2012 jam 12 UTC. Lalu fase matang atau mature, posisi MCC sudah bergerak menuju di atas Selat Makassar bagian tengah pada tanggal 27 Mei 2014 jam 0:20 UTC sampai tanggal 28 Mei 2014 jam 03 UTC. Lalu di fase punah memasuki wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 28 Mei jam 06 UTC. Jadi bisa disimpulkan bahwa sel-sel awan sipit tunggal yang di sekitar Kota Palu berkembang semakin luas dan bergerak ke arah bagian barat Selat Makassar bagian tengah. Lalu untuk analisis riwayat hujan ekstrim RMM pada tanggal 27 Mei total presipitasi sebesar 17,5 mm, dan untuk tanggal 28 Mei 2014 total presipitasi 31,9 mm, sehingga jika dijumlahkan totalnya adalah 49,4 mm. Yaitu untuk MCC yang terjadi di Selat Makassar ini rata-rata presipitasinya lebih tinggi daripada MCC yang terjadi di subtropis Amerika Selatan, yaitu dengan rata-rata presipitasi 15,7 mm dengan area luas 381.000 km persegi dan volume 7 km kubik. Sedangkan untuk yang terjadi di Indonesia, yaitu presipitasinya dengan rata-rata sekitar
mm dengan volume 8,4 km kubik. Jadi memang rata presisinya lebih besar, namun wilayah transmisi lebih kecil dari MCC subtropis Amerika Selatan. Untuk nilai MSLP dan analisa pola dinamika atmosfer, rata-rata nilai mean sea level pada Selat Makassar bagian tengah yaitu terjadi penurunan sekitar 3 mbar pada tanggal 27 Mei sekitar jam 12 UTC sebelum kemunculan dari MCC di Selat Makassar. Itu menandakan adanya berkumpulnya massa udara menuju Selat Makassar. Lalu untuk analisis streamline terlihat di 925 mbar pada tanggal 27 Mei. Ini pola angin masih belum terlihat secara signifikan. Arah angin masih dominan dari timur dan kecepatan 15-25 knot di ketinggian 700 mbar. Lalu pada jam 06 UTC sudah mulai terlihat angin dengan konvergensi angin di pesisir barat Sulawesi di sekitar Pulau Palu. Lalu pada jam 12 UTC di ketinggian 925 mbar permukaan, pola makin signifikan meluasnya daerah konvergensi tajam di pesisir barat Sulawesi atau sekitar wilayah Palu. Lalu untuk yang 17 di ketinggian 700 mbar, arah angin dominan dari timur dan kecepatan 10-20 knot. Untuk ketinggian 200 mbar, angin dari timur. Lalu pada jam 27 pada tanggal 27 Mei jam 18 UTC pola masih sama. Lalu untuk konvergensinya meluas dengan angin tajam ke Selat Makassar. Lalu pada tanggal 28 jam 09 UTC konvergensi Selat Makassar bagian tengah, pola sirkulasi angin yang ditemukan sudah mulai terbentuk. Lalu tanggal 28 jam 06 UTC divergensi angin di Selat Makassar. Lalu untuk lapisan 700 mbar, arah angin dari timur kecepatan 15-25 knot, sehingga bisa disimpulkan low level jet kasus MCC Selat Makassar ini berada di luar wilayah kejadian MCC dengan kecepatan 15 knot berdasarkan line dan fringe tahun 1999. Balung atau sir lapisan menengah pada kasus Selat Makassar yaitu muncul di lapisan bawah 850 mbar dari permukaan. Lalu untuk analisis kondisi nilai RH, divergensi vertical dan vertical velocity, yaitu pada tanggal 27 Mei saat akan terjadinya MCC jam 12 UTC terlihat di wilayah sekitar Palu di sini ya. Dan lalu mengarah ke barat menuju Selat Makassar. Ini saat terjadi MCC sudah pada fase muncul atau sudah matang. Lalu mulai bergerak lagi ke dataran Kalimantan Timur saat MCC mengalami fase punah, yaitu pada tanggal 28 Mei jam 06 UTC. Selanjutnya untuk analisis kondisi nilai RH di Universitas terlihat nilai RH sangat lengkap di sini. Bukan pada gambar paling kiri sebelah atas. Vertical velocity juga terlihat di lapisan 800 mbar terlihat nilai tinggi. Untuk gaya naik ke atas vortex average-nya pada jam 12 UTC tanggal 27 juga mengalami kenaikan. Jadi ada
gaya yang sangat potensial untuk arus udara itu naik. Saat fase inisiasi di area 1, RH sangat lembab, lebih dari 90%, didapatkan dari lapisan permukaan sampai 700 milibar, dan RH yang cukup lembab di lapisan 700 sampai 400 milibar. Lalu nilai diferensiasinya negatif, lapisan di bawah, konvergensi angin lapisan bawah juga. Lalu nilai vertical velocity juga negatif pada lapisan bawah sampai atas. Gerakan udara ke atas lapisan bawah sampai ke atas, dan gerakan udara ke atas terkuat pada lapisan bawah dari antara permukaan 850 sampai 800 milibar. Semua parameter mendukung pertumbuhan sel-sel awan konvektif pembentuk MCC, dan nilai ekuivalen potensi temperatur lebih besar dari 348 Kelvin di lapisan bawah lapisan permukaan, dan nilai max pada lapisan 1000 milibar atau permukaan. Untuk fase kedua, yaitu fase pada matang, RH semakin lembab dan sangat lembab, bahkan lebih dari 80%, dari lapisan permukaan sampai 500 milibar, dan cukup lembab lebih dari 70% pada lapisan 500 hingga 450 milibar. Nilai divergensi negatif lapisan bawah menengah permukaan sampai 500 milibar semakin luas. Jadi gaya di permukaan semakin luas dari fase sebelumnya. Lalu nilai vertical velocity masih negatif, ada gerakan udara ke atas. Lalu nilai velocitas negatif lapisan bawah sampai atas, dan gerakan siklonik udara lapisan bawah hingga lapisan atas. Semua parameter mendukung perkembangan MCC di Selat Makassar. Jika dibandingkan dengan fase inisiasi, lapisan yang nilai ekuivalen potensial temperatur lebih besar dari 350 Kelvin mengalami penurunan ketinggian lapisan. Jadi dengan dibandingkan konsep subtropis kajian Lang dan Frisch tahun 1999, ada kemiripan segi RH lembab, nilai divergensi negatif, nilai vorticity maksimum, namun nilai ekuivalen potensial temperatur MCC subtropis lebih dari 350 Kelvin di wilayah terjadinya MCC. Ini analisis kondisi RH divergensi di fase punah. Itu berkurangnya kondisi kelembapan berbagai ketinggian dibandingkan terhadap fase matang. Jadi kita lihat di sini memang sudah terlihat ada penurunan kelembapan. Lalu mulai divergensi negatif, berbagai lapisan mulai berkurang. Konvergensi angin tidak dominan diganti pola divergensi angin. Lalu nilai vertical velocity sudah bergerak menuju positif, gerakan udara menurun, dan MCC sudah mulai susah untuk bertahan. Nilai ekuivalen potensial temperatur lebih besar dari 348 Kelvin dan ada di lapisan permukaan hingga 700 milibar. Untuk analisis nilai CAP pada fase inisial, nilai CAP sebesar 600 kJ
600 joule per kilogram sampai 900 joule per kilogram. Itu menandakan lemak konvektif masih lemah. Waktu nilai gap fase matang terjadi peningkatan menjadi 900 joule per kilogram hingga 2400 joule per kilogram. Itu dikategorikan konveksi sedang. Dan nilai gap fase punah mengalami penurunan nilai menjadi 300 joule per kilogram hingga 1200 joule, menandakan konvektif sudah lemah atau sedang. Mayoritas wilayah konvektif sudah lemah. Dibandingkan rata-rata dengan maksimum gap MCC subtropis yang di Amerika Selatan, Afrika Australia, yaitu 1814,6 joule. Nilai maksimum gap MCC di Selat Makassar lebih besar dibanding nilai gap dari MCC subtropis. Jadi kayak angkat yang di MCC Makassar itu lebih besar daripada MCC yang terjadi di subtropis, karena nilai gap di Selat Makassar hingga 2400, sedangkan yang di wilayah-wilayah Eropa di subtropis hanya 1815. Untuk selanjutnya, ini adalah tabel analisis nilai SST saat terjadinya MCC pada tanggal 25-26 Mei. Temperatur permukaan laut 29 sampai 29,5 derajat Celcius dengan SST 2 hari dan 1 hari sebelum kemunculan MCC. Saat kemunculan MCC di tanggal 27 hingga 28 Mei, temperatur mengalami kenaikan yaitu 30 sampai 31,5 derajat Celcius. Dan ini adalah perbandingan per tanggalnya di tabel bawah ini. Anomali temperaturnya pada tanggal 25 0 hingga 0,5 dan tanggal 26 juga 1 sampai 2, yaitu ini fase sebelum ada muncul MCC. Dan waktu tanggal 27 dan 28 ini adalah waktu saat terjadi MCC, hampir sama dengan tanggal 25. Anomalinya terjadi sekitar 1 derajat hingga 2 derajat Celcius di wilayah Selat Makassar bagian tengah, memiliki nilai SST anomali hingga 2 derajat Celcius dan semakin berkurang luasnya. Lalu pada fase punah sudah mulai penurunan, yaitu anomalinya 0 derajat hingga 1 derajat Celcius. Menurut Salahuddin dan Curtis pada 2009, banyak MCS bermunculan saat nilai SST 29 sampai 30 derajat Celcius. Lalu hangatnya SST dan SST anomali positif, yaitu merupakan sumber uap air yang mendukung konvektif pertumbuhan MCC di Selat Makassar ini. Untuk selanjutnya ini adalah vertical wind shear. Di vektor vertical wind shear di lapisan 1000 hingga 700 mbar ke arah barat dan barat laut dengan kecepatan 6 sampai 16 knot. Pergerakan MCC ke barat berkaitan arah vektor vertical wind shear ke arah barat dan barat laut. Lalu MCC bergerak menuju wilayah nilai vertical wind shear 1000 hingga 700 mbar, lebih besar dan hampir sama dengan arah vektor vertical wind shear yaitu di lapisan 1000 hingga 700 mbar. Hasil ini mirip kajian vertical wind shear 1000 hingga 700 mbar terhadap pergerakan MCC subtropis, itu kajiannya Lang dan Fritz pada tahun 1999. Ya, terima kasih. Ini adalah kesimpulan. Jadi yang pertama, MCC bersifat nocturnal, yaitu fase inisiasi tanggal 27 Mei jam 12 UTC di pesisir barat Palu. Lalu fase matang pada tanggal 27 Mei jam 18 UTC hingga 28 Mei jam 00 UTC di Selat Makassar bagian tengah. Lalu fase punah mengalami pergeseran yaitu di posisi Kalimantan Timur pada jam 03 UTC tanggal 28 Mei.
dengan dinamika atmosfer mendukung terbentuknya MCC. Level convergence, nilai RH juga sangat lembab, nilai vertical velocity juga negatif, nilai ekivalen potensial temperatur lebih dari 398 Kelvin, lalu nilai CAP juga tinggi, cukup tinggi atau sangat tinggi ya, 2400 joule per kilogram tadi dibanding dengan nilai MCC yang di daerah subtropis. Lalu nilai vertical wind shear yang moderat dan pergerakan MCC mengikuti arah vektor vertical wind shear, sehingga perbedaan signifikan kondisi dinamika atmosfer MCC di saat Makassar dengan konsep subtropis, yaitu tidak adanya pola drop pada lapisan menengah saat MCC di saat Makassar terbentuk. Demikian, begitu saja dari kami. Apabila ada puting saran, mohon disampaikan ke kami. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.